Pemirsa, setelah setahun berlalu invasi Rusia ke Ukraina, masih banyak WNI yang bertahan di wilayah konflik dengan segala keterbatasan. Bagaimana harapan mereka terhadap invasi ini dan dampak yang dihadapi? Kami akan berbincang dengan mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina, Bapak Yudi Krisnandi. Pak Yudi, selamat sore Pak Yudi. Sore Mbak Mega, Sehat ya Pak ya? alhamdulillah. Ya, baik. Sebelum kita berbincang lebih mendalam, Pak, apakah ada informasi terkini 1 tahun ini invasi Rusia ke Ukraina? Bagaimana kondisi di sana dan juga bagaimana nasib WNI yang ada di sana, Pak Yudi? Alhamdulillah hampir setiap hari saya masih berkomunikasi dengan rekan-rekan staf KBRI yang berada di Kiev dan juga berkomunikasi dengan teman-teman Ukraina yang ada di Kiev dan beberapa kota lain di sana. Secara umum kalau di ibu kota Kiev itu relatif lebih tenang, lebih aman walaupun setiap hari ada suara sirine. Ya. Suara sirine itu menandakan adanya serangan di berbagai macam wilayah. Namun untuk beberapa wilayah di timur yang berbatasan dengan Rusia maupun arah ke selatannya seperti Zaporozhye itu memang cukup mengkhawatirkan karena setiap saat Rusia bisa menembaki. Hari ini saja Rusia sudah menembaki kembali dan sepanjang 1 tahun ini diperkirakan sudah lebih dari 7.000 rudal dan misal Rusia yang ditembakkan secara sporadis ke Ya. wilayah Ukraina. Jadi ancaman itu sewaktu-waktu bisa saja yang menyasar masyarakat sipil yang tidak tahu menahu yang selama ini juga dilakukan oleh Rusia. Infrastruktur energi, gardu-gardu listrik menjadi korban dari serangan Rusia. 1.250 rumah sakit juga rusak ya akibat serangan itu. Lebih dari 3.000 sekolah, ya, 38.000 perumahan. Jadi memang perang ini tentu memberikan dampak atau bencana kemanusiaan ya. Namun setelah 1 tahun perang Rusia berlangsung di Ukraina, kita bisa melihat bahwa Rusia yang selama ini kita ketahui ya sebagai sebuah kekuatan dunia, sebuah kekuatan militer yang hebat, ternyata tidak demikian adanya. Ya. Ukraina tidak mudah dikalahkan, padahal Ukraina ini penduduknya kurang dari 40 juta saat ini ya sudah lebih dari berapa 15 juta yang mengungsi, 5 juta diantaranya keluar dari wilayah Ukraina, tetapi mereka memiliki kemampuan resistensi mempertahankan serangan Rusia cukup kokoh sehingga serangan yang awalnya direncanakan hanya beberapa hari pada tanggal 24 Februari 2022 yang lalu, ini sudah genap 1 tahun ya Rusia malah mundur ke titik awal mereka melakukan penyerangan, yaitu di wilayah Luhansk, Donetsk, dan Donbas di wilayah timur. Ini membuktikan bahwa Rusia tidak sekuat yang kita bayangkan. Sebaliknya Ukraina semakin hari dia memiliki kekuatan moral, kekuatan dukungan dari negara-negara sekitarnya, dan yang lebih penting lagi resolusi Majelis Umum General Assembly di PBB kemarin 2 hari yang lalu itu melakukan voting, hasilnya 141 negara termasuk Indonesia mendesak Rusia untuk segera meninggalkan wilayah Ukraina tanpa syarat. Artinya apa? Dukungan diplomasi politik internasional secara mayoritas berpihak kepada Ukraina. Konsekuensi dari dukungan internasional ini tentunya bantuan kemanusiaan, bantuan militer, bantuan ekonomi, dan bantuan-bantuan lain akan mengalir kepada Ukraina. Sehingga saya memprediksi bahwa Ukraina akan lebih memiliki kekuatan moral dan material ya, yang lebih hebat, yang lebih besar, lebih kuat untuk mempertahankan dirinya dan untuk katakanlah tidak mudah ya dikalahkan oleh Rusia. Kalau kita mendengar apa yang disampaikan Presiden Zelensky hari ini ada di beberapa media internasional, Presiden Zelensky memiliki optimisme bahwa tahun 2023 ini perang Rusia di Ukraina akan berakhir. Nah, berakhirnya bagaimana? Ya kita berharap tentu akan berakhir dengan baik ya, dengan damai, dan tentu di sini masih menyisakan ruang dan waktu bagi Indonesia sebagai negara besar dengan portofolio politik internasional yang begitu hebat ya sebagai pemimpin dan pendiri negara ASEAN,
pemimpin dan pendiri gerakan non-blok, Indonesia juga sebagai negara dengan mayoritas penduduk Islam terbesar di dunia yang memiliki irisan dengan masyarakat Islam yang ada di Ukraina dan juga di Rusia. Indonesia juga merupakan anggota negara terkaya dari G20. Jadi peran ini masih terbuka sebetulnya bagi Indonesia untuk mengambil peran yang lebih aktif, ya, meredakan ketegangan, menciptakan perdamaian bersama negara-negara lain yang melakukan langkah-langkah proaktif menghentikan perang ini. Misalnya Cina dan Turki ya sudah berada di front line melakukan pendekatan-pendekatan yang intensif kepada Putin untuk menghentikan perang. Saya rasa Indonesia juga bisa masuk dalam ranah ini. Karena kalau ditanya apakah perang ini bisa berakhir, sebetulnya bisa. Kalau apa? Kalau hari ini Putin menghentikan serangan, otomatis Ukraina juga tidak akan melakukan tembakan. Karena yang dilakukan oleh Ukraina adalah mempertahankan dirinya, mempertahankan kedaulatannya. Dia yang diserang oleh Rusia. Jadi kalau dalam jangka waktu yang dekat ini semua tergantung Putin. Kalau Putin mau, hari ini juga perang bisa berakhir. Namun tentunya tidak semudah itu kalau kita memperhatikan apa yang disampaikan oleh Vladimir Putin hari yang lalu di depan masyarakatnya, sikap dia untuk melanjutkan peperangan. Oleh karena itu harus ada langkah-langkah yang lebih konkret ya dari berbagai macam negara termasuk Indonesia untuk segera menghentikan perang dan mengambil peran-peran aktif untuk menciptakan perdamaian. Baik. Dan kalau masyarakat Indonesia Ya. yang di Ukraina sendiri, saya mengikuti, alhamdulillah ya aman lah, walaupun ya ada tentu kekhawatiran itu ada, tapi Baik. situasi di Ukraina sendiri memadai, mencukupi Baik. bagi mereka. Iya, tadi Pak Yudi juga mengatakan bahwa ini sempat berkomunikasi, bahkan sering komunikasi dengan masyarakat di sana ya Pak, Indonesia. Dan juga kita melihat artinya bahwa Ukraina memiliki ketahanan yang kuat, bahkan masyarakat Ukraina juga memiliki ketahanan yang kuat. Nah, bagaimana ketahanan diaspora Indonesia di sana Pak Yudi? Apa yang mereka keluhkan biasanya? Karena kalau saya mendengar mereka ini sudah sangat familiar dan juga sudah sangat terbiasa dengan bunyi sirene Pak Yudi. Yang membesarkan hati para diaspora Indonesia yang tinggal di Ukraina itu adalah kekerabatan masyarakat Ukraina yang apa ya, kalau di kita ini kan sikap gotong Gotong royongnya ya, royong, sikap ya. gotong royongnya, lalu kemudian tempo solironya, solidaritasnya, sehingga membuat diaspora kita itu merasa di kampungnya sendiri ya, mendapatkan banyak teman, mendapatkan simpati. Memang yang dikeluhkan bahwa suasana yang ada di Ukraina saat ini itu tidak leluasa bagi mereka untuk bekerja sebagaimana normalnya, tidak leluasa untuk bepergian sebagaimana normalnya. Kalau dalam suasana yang normal, sampai pagi pun situasinya aman-aman saja ya, tidak ada larangan untuk bekerja, untuk bepergian, tapi situasi saat ini ada curfew, ada jam malam, jam 10 malam tidak boleh ada lagi di jalan-jalan, artinya aktivitas harus dikurangi. Mereka yang bekerja pun kan tidak setiap saat bisa leluasa ke tempat pekerjaannya, mungkin penghasilannya bagi yang freelance tidak sebaik pada saat kondisi normal. Itu saja yang dikeluhkan. Namun jumlah masyarakat Indonesia yang berada di Ukraina ini sebenarnya tidak terlalu banyak ya saat ini. Itu bisa dihitunglah mungkin belasan ya di Oke. luar pegawai Kedutaan Besar Republik Indonesia. Tapi kalau dengan pegawai kedutaan besar, baik itu lokal maupun home staff dan keluarganya, itu berkisar antara sekitar 30-an ya, tidak terlalu banyak. Dan setiap saat Kedutaan Besar Republik Indonesia yang ada di sana melakukan estimasi keadaan, situasi seperti apa. Dan alhamdulillah sampai sekarang tidak ada situasi yang mengharuskan mereka terlalu khawatir ya, karena di ibu kota Kiev sendiri segala sesuatunya ya seperti keadaan hari-hari biasa. Oke, Anda pernah berada di Ukraina ya Pak sebelumnya, melihat situasi sekarang dan sebelum terjadi invasi, apakah ada perbedaan yang signifikan yang terjadi di sana? Saya baru mengunjungi Ukraina kembali setelah saya berada di sana bertugas selaku duta besar selama 4 tahun, 6 bulan, 9 hari. Saya kembali ke Indonesia pada awal Desember tahun yang lalu dan kemudian saya berangkat lagi untuk mengirimkan sekedar bantuan kemanusiaan kepada sahabat-sahabat saya di Ukraina, kepada NGO yang ada di sana.
dari hasil penjualan buku saya di Indonesia pada bulan Oktober November kemarin. Saya berada kurang lebih 1 bulan di Ukraina. Memang perbedaannya hanya pada suasana keramaian. Ya, memang tidak seramai seperti dahulu. Tetapi ibu kota Kiev sendiri, saya tidak mengunjungi banyak kota saat itu, hanya Kiev dan beberapa kota di sekitarnya, serta kota-kota yang dilalui oleh perjalanan darat saya dari Warsawa hingga Kiev. Situasinya ya biasa-biasa saja, ya, hanya memang relatif lebih sepi. Kota Kiev yang sehari-harinya dalam keadaan normal itu dihuni oleh sekitar 4 jutaan masyarakat yang tinggal di sana, ya mungkin 1 juta orang yang ada di kota Kiev sudah berada di tempat-tempat lain atau juga di negara-negara tetangganya. Tapi suasana berlangsung normal. Hotel-hotel masih buka, lalu kemudian restoran-restoran masih bisa dikunjungi. Bedanya itu saja, ketika mendekati jam 10 malam kota mulai sepi. Kelihatannya masyarakat Ukraina sudah mulai terbiasa dengan bunyi sirine dan mereka juga memiliki jiwa patriotisme yang tinggi. Mereka tetap berada di wilayah Ukraina untuk mempertahankan bangsa dan kedaulatannya. Baik, Pak Yudi, terakhir melihat hingga setahun invasi, ada yang mengatakan bahwa ini tidak ada tanda-tanda perdamaian. Namun bagaimana tanggapan Anda, apakah memang ada tanda-tanda akan berkurang invasi Rusia ke Ukraina? Kita harus selalu optimis ya, tidak ada peperangan yang berhenti tanpa perdamaian, pasti ada. Hanya saja berhentinya sebuah perang itu karena beberapa alasan. Pertama, salah satu pihak kalah, ya, atau kedua pihak mengalami kerugian yang besar sehingga memutuskan untuk menghentikan perang, atau kemudian ada sebuah peristiwa dunia yang sedemikian rupa yang mengharuskan mereka menghentikan perang, atau ada satu kesadaran akibat tekanan internasional yang mengharuskan satu negara untuk berhenti perang. Nah, kita melihat celah ini ada, walaupun saya tidak mengetahui dengan pasti kapan perang ini akan berhenti. Kalau dilihat dari military balance index-nya, ya, kekuatan militer Rusia ini dalam jangka panjang ya akan melemah terus. Karena apa? Karena dia mengandalkan resources kekuatan militer di dalam negerinya yang minim bantuan. Bahkan bantuan yang sangat diharapkan dari negara Cina pun berkomitmen Cina tidak akan mengirimkan bantuan militernya. Bahkan Cina sudah melangkah lebih ke depan, mendesak Rusia untuk menghentikan perang dan menciptakan satu tata perdamaian baru. Dengan demikian maka di sisi lain kemampuan militer Ukraina yang didukung oleh Amerika Serikat dan negara-negara Eropa serta negara lain ini akan membuat Rusia semakin terdesak atau membuat Rusia tidak mampu lagi menembus garis-garis pertahanan kedaulatan Ukraina. Jadi kemungkinan besar ini hanya menunggu waktu saja Rusia keluar dari wilayah Ukraina. Dan menurut saya semakin cepat Rusia keluar dari wilayah kedaulatan Ukraina, maka semakin terbuka dilakukannya pembicaraan perdamaian. Nah, inilah lorong waktu ini yang menurut saya bisa. Iya, baik. Terima kasih Pak Yudi Krisnandi, mantan Duta Besar Republik Indonesia untuk Ukraina. Kita juga berharap masih ada kesempatan bagi kita untuk berperang. Baik, terima kasih banyak Pak Yudi Krisnandi, mantan Duta Besar RI untuk Ukraina. Kita berharap bersama bahwa setahun invasi Rusia terhadap Ukraina ini bisa berkurang, dan juga kita berharap bahwa ada tanda-tanda perdamaian sebentar lagi, dan juga kita berharap bahwa nasib diaspora Indonesia semakin hari semakin baik dan juga dalam keadaan sehat. Terima kasih Pak Yudi. Terima kasih Mbak Mega. Terima kasih. Sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, dialog tadi mengakhiri MNC News Now hari ini, dan pemirsa mari berbagi kebaikan kepada sesama bersama MNC Peduli melalui nomor rekening di bawah ini atau dengan scan kris berikut melalui aplikasi uang digital Anda. Informasi lebih lengkap juga dapat diakses di mncpeduli.org. Tetap patuhi protokol kesehatan, saya Mega Latu. Terima kasih, sampai jumpa.